Nah kemudian ada orang-orang yang masih baca Al-Quran itu di kuburan. Maksudnya baca Al-Quran di kuburan itu ya sesuai dengan malam di mana mereka tahlilan. Jadi tahlilan di rumah, ada yang baca Quran di kuburan gitu. Jadi sesuai dah begitu. Apa namanya? Sesuai dengan malam tahlilan. Kalau malam tahlilannya 7 malam dia di situ. Itu sampai bawa kelambu dia. Iya, yang baca ngaji di kuburan tuh sampai bawa kelambu. Gitu. Jadi dia sama nyamuk takut juga, tapi sama setan kagak takut dia. Baru sendirian di kuburan itu dia. Mana sama nyamuk takut gitu. Pakai kelambu, pakai lampu baca tuh. Gimana Ustaz? Orang yang hukumnya baca ini termasuk juga hukum baca Quran di samping kuburan kalau kita lagi ziarah. Kan ada beberapa kita ziarah ke makam orang tuanya, kemudian baca timbang ayat kursi, kan Al-Quran tuh. Ada yang baca ujung Al-Baqarah kan gitu. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu gitu dan seterusnya. Bagaimana Ustaz baca Al-Quran di kuburan? Kalau disebut oleh ulama baca Al-Quran di kuburan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Semua ulama sepakat boleh. Berpahala gak? Ya berpahala. Bermanfaat gak? Bermanfaat. Jangankan di kuburan, kagak di kuburan kalau emang buat mayit bermanfaat. Ini kalau tempatnya di kuburan nggak ada masalah. Dan itu baik-baik saja. Semua ulama sepakat itu. Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Kalau baca Qurannya boleh, nggak ada masalah. Bagus, nggak ada masalah. Apa Ustaz ngomong kayak gitu ada dalilnya apa enggak? Dulu Nabi Muhammad itu pernah ini serombongan nih sama beberapa sahabat yang lain lewat lagi jalan kemudian lewat kuburan. Kan ya lewat kuburan. Kuburannya 2 kan dilewatin tuh. Lalu Nabi Muhammad lewat kuburan tuh berhenti itu Nabi Muhammad SAW dia bilang innahuma la yu'adzaban. Ini 2 kuburan lagi disiksa nih. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini disiksanya bukan gara-gara dosa besar. Dosanya sepele, dosanya ringan. Apa Nabi dosanya? Yang pertama kana yamshi bin namimah. Ini orang pertama nih di kuburan ini disiksanya gara-gara dulu waktu hidupnya dia adu domba mulu. Namimah. Kerjaannya di domba. Kalau bahasa sekarang buzzer. Pokoknya manasin sono. Kan siapa aja yang bayar? Ini bayar nih. Dibayar sama dia. Buat berapa kali tweet nih, udah berapa kali WhatsApp nih, sekian kan gitu. Nyerang siapa nih? Nyerang ini. Pokoknya dicari tuh, adu domba. Tuh buzzer begitu. Dan siksaan di kuburan tuh kagak ada aturan. Orang pengadilannya belum ada, kan pengadilan ntar kalau udah hari kiamat. Nih hari kiamat berdiri pengadilan nih disiksa. Bentuk siksaannya kan juga disebutin ntar. Man kalau di kuburan tuh kagak ada. Ya seenak-enak malaikat aja gebukin. Ini mau kayak maling motor ketangkep kan gebukin aja mumpung belum dibawa polisi kan gitu habisin kan gitu. Malaikat temen tuh gebukinnya begitu. Jadi yang pertama dia namimah adu domba, yang kedua kata Nabi Muhammad wa kana la yastatir minal bauli. Yang kedua nih orang ini kencing kagak cebok. Atau la yastatir tuh kencing di tempat terbuka, di tempat yang kelihatan orang. Pokoknya kerjaannya remeh. Pertama cuman ngomong doang. Cuman ngomongnya adu domba. Ini gara-gara omongan dia orang bisa bunuh-bunuhan. Orang kalau bunuh dosanya dia doang. Tapi kalau orang adu domba yang bunuh bisa 15, 17, satu kampung bisa bunuh-bunuhan gara-gara adu domba. Makanya adu domba lebih besar daripada sekedar pembunuhan kan begitu. Disiksa nih orang. Lalu udah dibilangin disiksa begitu Nabi Muhammad ngambil daun basah fa syaqqa ini kan gitu. Nabi Muhammad belah jadi 2 fa gharasa fi kulli wahidin minal qabri. Kemudian 2 potongan daun itu ditancepin ke kuburan masing-masing. Kemudian sambil nancepin Nabi Muhammad bilang la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibasa. La'allahu mudah-mudahan nih mayit diringankan azabnya sebab daun ini sampai daun ini mati daunnya sampai kering begitu Nabi Muhammad. Itu ceritanya begitu.
Nah, kemudian dari hadis ini kata ulama nyari-nyari apa sebab daun bisa meringankan azab mayit di kuburan. Kemudian dicari, oh ternyata daun itu bertasbih. Kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kan begitu. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu semuanya bertasbih kepada Allah, cuman kalian kagak ngerti bagaimana tasbihnya. Kalian juga kagak dengar itu daun tasbihnya bagaimana, daun semut, kelabang, kalajengking semuanya bertasbih sama Allah, cuman kita kagak dengar, kagak tahu. Semuanya bertasbih, daun-daunan, pohon-pohonan, ikan di lautan semuanya. Ini daun ini bertasbih di atas kuburan jenazah. Sebab tasbihnya ini daun, itu kata Imam Ibnu Rajab, kata sebab ini daun bertasbih, Allah ringankan azabnya. Kalau tasbih daun aja bisa meringankan azab, fabil qiraati aula, maka lebih utama pakai bacaan Al-Qur'an. Karena tasbih itu bagian dari zikir, Al-Qur'an juga zikir terbaik, maka baca Qur'an jatuhnya sama kayak tasbih bahkan lebih baik. Karena sebab itulah kemudian ulama boleh baca Al-Quran di kuburan dan itu bermanfaat. Kemudian sekarang kan seandainya kagak begitu kan Nabi tibang doa aja. Ayo kita sama-sama doa, kita aminin mudah-mudahan Allah meringankan anak. Kan gitu beres urusan. Tapi Nabi Muhammad kagak doa, Nabi Muhammad malah milih daun. Berarti kan ada ilmu yang mau diajarin sama Nabi Muhammad gitu. Nah, makanya kita juga kadang bawa bunga tuh kalau ke kuburan begitu. Cuman kadang-kadang bunganya kering udah mati. Jadi gak tasbih lagi. Makanya kalau saya ziarah itu kembang saya basahin. Jadi airnya kagak dituang di kuburan, tapi airnya tuh di plastik kembang. Jadi kembangnya biar basah, biar hidup lagi, baru ditaruh di atas kuburan. Begitu. Karena Nabi Muhammad memang begitu, daunnya basah. Kemudian ada lagi cerita bahwa dulu di Masjid Nabawi ada yang tukang bebenah, tukang rapi-rapi, namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Ummu Mihjan itu perempuan kulit hitam. Tiap hari kalau habis orang sholat tuh dibenahin semua, dibenahin begitu. Pokoknya rapi lah Masjid Nabawi itu. Sampai satu waktu Nabi Muhammad kagak ngeliat Ummu Mihjan. Nih biasanya masjid rapih nih, bahasa kita gitu. Kagak ada yang rapih nih. Emang Ummu Mihjan kemana Ummu Mihjan? Kan biasanya dia ngerapihin. Kata sahabat-sahabatnya, Ummu Mihjan udah wafat ya Rasul. Gitu. Udah wafat. Bukan cuma wafat, dia juga udah dimakamin, kata sahabat. Oh, kenapa nggak ada yang bilangin saya? Oh itu urusan keluarganya ya Rasul. Kalau gitu anterin saya dah. Dullani ala qabriha. Tunjukin saya kuburannya Ummu Mihjan. Akhirnya ditunjukin tuh sama sahabat kuburannya Ummu Mihjan. Sampai kemudian di kuburannya Ummu Mihjan, lalu Nabi Muhammad melaksanakan sholat jenazah. Jadi karena Nabi Muhammad belum sholat jenazah, tapi Nabi Muhammad sholat jenazahnya pas sudah dikuburin. Jadi Nabi Muhammad sholat jenazah di samping kuburannya Ummu Mihjan. Dan itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu. Maka itu kata ulama berarti jenazah yang sudah wafat dan ada orang yang belum sempat nyolatin masih boleh nyolatin Ustaz. Boleh. Mau sholatin gaib di rumahnya sendiri boleh. Mau sholatin di kuburan juga boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau sholat gaib atau sholat jenazah di kuburan syaratnya mesti jenazahnya itu masih ada masih utuh gitu, masih kira-kira ada apa jasadnya masih utuh. Makanya dibatasin tuh oleh ulama. Ada yang mengatakan boleh sholat jenazah di kuburan setelah 3 hari dari wafatnya jenazah, biar nggak kelamaan. Takutnya kalau udah 2 minggu jenazah, kan ada ilmunya ya, ilmu di mana jenazah itu sampai berapa lama nih dia bakal utuh di dalam tanah.
Itu jasadnya digerogotin sama tanah kira-kira berapa minggu, berapa bulan. Sekiranya kalau kata mazhab Syafi'i, sekiranya jenazah masih ada jasadnya di kuburan, boleh itu kita nyolatin. Mungkin lebih dari 3 hari. Tapi kata ulama biar enaknya batasin dia 3 hari. Karena kalau kita nggak batasin, ntar jangan-jangan orang pada ziarah ke Baki, dia sholat jenazah di Baki kan, semuanya kan gitu. Karena waktu Masjid Nabawi kan kalau sore itu Bakinya dibuka kan jam habis asar tuh. Takutnya pas dibuka dia pada sholat jenazah di situ. Gitu. Karena kagak dibatasin waktu, kita batasin aja. Biar orang kagak pada sembarangan sholat jenazah, biar nggak apa istilahnya, biar nggak kacau nih. Kita batasin maksimal 3 hari, maksimal 3 hari dari mayit ini dimakamkan begitu. Jadi Nabi Muhammad sholat jenazah di samping kuburannya umumi hijan begitu. Kata ulama, oh berarti baca Quran boleh di kuburan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sholat jenazah di samping kuburannya umumi hijan. Dan sholat jenazah itu ada rukun yang namanya surat Al-Fatihah. Kalau seandainya baca Quran kagak boleh, Nabi Muhammad gak bakal sholat di samping kuburannya umumi hijan. Oh berarti boleh ini. Karena ada bacaan Quran waktu sholat jenazah, yaitu baca surat Al-Fatihah. Kalau seandainya kagak boleh, maka mestilah kemudian Nabi Muhammad kagak usah sholat di kuburan, kita sholat di sini aja, kan gitu. Nabi Muhammad sholat jenazah ada 2 tuh ya. Pertama tentang tasbihnya daun, kemudian sholat jenazah di kuburan. Jadi dalil bagi ulama bahwa yang namanya baca Quran di kuburan boleh, nggak ada masalah begitu. Kemudian yang ketiga nih, yang jadi pegangan bahwa yang namanya baca Quran di kuburan boleh-boleh aja. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin. Kata Nabi Muhammad, bacalah atas mayit kalian surat Yasin. Dan Nabi Muhammad tidak membedakan apa udah dikuburin atau belum dikuburin, apa di rumah, apa di jalanan, apa di kuburan. Hadisnya umum. Maka karena perintahnya umum, jangan dibatas-batasin. Umum bahwa yang namanya mayit bacain itu surat Yasin. Termasuk Al-Quran ayat-ayat yang lain, bacain. Begitu. Jadi perintahnya umum, maka tidak ada batasan. Di rumah aja. Oh di masjid aja, di kuburan juga boleh, karena tidak ada larangan. Dan riwayat tentang bagaimana para sahabat baca Al-Quran di samping kuburan tuh banyak. Ada sahabat Ibnu Umar masyhur dalam kitab Al-Mughni, itu Imam Ibnu Qudamah menuliskan riwayat tentang Ibnu Umar yang nyuruh anak-anaknya, ntar kalau saya meninggal datang ke kuburan, bacain awal surat Al-Baqarah sama akhir surat Al-Baqarah. Kata begitu. Awal surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim, akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, kan gitu. Itu diperintah sama Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah.